Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ayyuhat tullab, kaifa halukum jami'a? La'allakum fi sihhatin wa afiyah. Al-an, sekarang kembali kita bertemu untuk mempelajari bahasa Arab. Materi kita hari ini adalah tentang Zarfus zaman wa zarful makan, yakni zaraf zaman dan zaraf makan. Apa yang dimaksud dengan zaraf zaman dan zaraf makan? Kita lihat pengertian berikut. Yang pertama, zarfus zaman. Zarfus zaman artinya kata keterangan waktu. Waktu itu az-zaman. Jadi diingat artinya az-zaman itu artinya waktu. Contohnya misalnya kata keterangan waktu, misalnya sekarang, besok, kemarin, pada pagi hari, pada siang hari, pada malam hari, dan lain-lain sebagainya. Jadi kata-kata keterangan yang menunjukkan waktu. Kemudian hal yang lain harus diingat dari zaraf zaman ini bahwa zaraf zaman ini dibaca nasab atau fathah akhirnya. Jadi diingat fathah akhirnya. Nanti kita lihat lebih jelas pada contoh-contoh yang akan kita hadirkan pada penjelasan ini. Berikutnya, zarful makan. Zaraf makan. Apa yang dimaksud dengan zaraf makan? Adalah kata keterangan tempat. Ingat, al-makan artinya tempat. Az-zaman artinya waktu. Zaraf makan atau zarful makan adalah kata keterangan tempat. Misalnya di depan, di belakang, di atas, di bawah, di samping, di hadapan, dan seterusnya. Jadi semua kata-kata yang menunjukkan keterangan tempat itulah yang dimaksud dengan zarful makan atau zaraf makan. Kemudian ada dua hal yang harus diingat dari zaraf makan ini, bahwa zaraf makan juga itu harus dibaca nasab atau fathah akhirnya. Kemudian zaraf makan, hadirnya zaraf makan dalam sebuah kalimat menyebabkan isim atau kata benda yang berada sesudahnya itu menjadi jar atau berbaris akhir kasrah. Baik, itulah penjelasan singkat tentang kedua istilah ini, yakni tentang zarfuz zaman adalah kata keterangan waktu dan zarful makan kata keterangan tempat. Selanjutnya kita lihat contoh-contoh kata-kata yang masuk dalam kategori zarf zaman. Cukup banyak kata-kata yang masuk dalam kategori keterangan waktu, tetapi kita hadirkan hanya beberapa. Yang pertama adalah al-yauma. Al-yauma, pada hari ini. Al-lailata. Al-lailata, pada malam ini. Gudwatan. Gudwatan, pada pagi hari. Kemudian bukrotan. Bukrotan, waktu pagi. Kemudian saharan. Saharan, waktu sahur. Kemudian gadan. Gadan, besok. Berikutnya atamatan. Atamatan, waktu malam hari atau isya, sepertiga malam pertama. Kemudian sabahan. Sabahan, pada waktu subuh atau pagi. Kemudian masaan. Masaan, pada waktu sore. Berikutnya abadan. Abadan, selamanya. Kemudian amadan. Amadan, juga selamanya. Kemudian hinan. Hinan, ketika. Itulah beberapa kosakata keterangan waktu. Jadi ini menunjukkan kata-kata waktu. Contoh kalimat misalnya, ketika kata-kata tersebut kita bawa ke dalam kalimat, misalnya yang pertama adalah sobahan, pagi hari. Contoh kalimatnya, qara'tu jaridatan sobahan. Qara'tu jaridatan sobahan.
Qara'tu, saya membaca, jaridah, koran, sobahan, pada pagi hari. Qara'tu jaridatan sobahan, saya membaca koran pada pagi hari. Berikutnya, lailan, malam hari. Usyahid tilvizyun lailan. Usyahid tilvizyun lailan, saya menonton televisi pada malam hari. Kemudian abadan, abadan, selamanya. Contoh kalimatnya, uhibbuki abada. Uhibbuki abada, saya mencintaimu selamanya. Baik, jadi inilah beberapa contoh kalimat penggunaan zarf zaman atau kata keterangan waktu. Berikutnya adalah zarf makan, keterangan tempat. Contoh kata-kata yang masuk keterangan tempat, misalnya amama, amama, di depan, khalfa, khalfa, di belakang, kuddama, kuddama, di depan, wara'a, wara'a, di belakang, kemudian fauqa, fauqa, di atas, tahta, tahta, di bawah, indah, indah, di dekat atau di sisi, kemudian ma'a, ma'a, bersama atau beserta, iza'ah, iza'ah, di muka, hiza'ah, hiza'ah, di dekat, tilqa'ah, tilqa'ah, di hadapan, huna, huna, di sini, kemudian samma, samma, di sana. Itulah beberapa kata yang termasuk dalam zarf makan atau kata keterangan tempat. Kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, amama, amama, di depan. Contoh kalimatnya, katabtu amamal fasli. Katabtu, saya menulis, amama, di depan, al-fasli, kelas. Katabtu amamal fasli, saya menulis di depan kelas. Berikutnya, wara'ah, wara'ah, di belakang. Al'abu kuratal qadami wara'al baiti. Al'abu kuratal qadami wara'al baiti, saya bermain bola di belakang rumah. Berikutnya, indah, indah, di dekat atau di sisi. Contoh kalimatnya, farihtu indaki, farihtu indaki, farihtu, saya bahagia, indaki, di sisimu atau di dekatmu. Farihtu indaki, saya bahagia di sisimu. Baik, itulah beberapa contoh kalimat yang di dalamnya ada kata keterangan tempat atau zarful makan. Kemudian ada hal yang harus diingat, bahwa kata atau isim yang berada sesudah zarf makan atau zarf zaman harus dalam keadaan majrur, di mana salah satu tandanya adalah berbaris akhir kasrah. Baik, jadi itulah penjelasan singkat tentang zarfuz zaman wa zarful makan, keterangan waktu dan keterangan tempat. Semoga bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.